Seorang ibu, saya teringat dengan satu kisah, yakni dikisahkan yang namanya Hauzan. Ada seseorang alim yang namanya Hauzan. Ini Hauzan punya ibu yang sudah tua renta, punya ibu yang sudah tidak bisa mengapa-ngapain. Kerjaannya satu hari hanya bisa terbaring terbujur di atas kasur. Ketika mau buang hajat, anak ini yang mengangkatnya. Ketika dia ada hajat, anak ini yang mengantarkannya. Akan tetapi anak ini juga berumur 60 tahun. Hauzan memiliki kisah yang menempeleng, kalau bahasa kita, menempeleng wajah-wajah kita yang pernah mendengar kisah ini. Apa kisahnya? Ketika itu Hauzan yang berumur 60 tahun sedang merawat ibunya. Bahkan dijelaskan di dalam riwayat, ini Hauzan tidak kawin, hanya untuk membaktikan dirinya kepada ibunya. Datang saudaranya Pak Bu kepada Hauzan yang umurnya masih muda, 30 tahun. Ketika itu ini anak ataupun adik daripada Hauzan datang. Wahai kakakku, berikanlah asuhan ibu kepadaku. Wahai kakakku, berikanlah hak asuhan ibu kepadaku. Lalu kata Hauzan, la, wallahi la, tidak, dan demi Allah tidak bakal aku pernah kasih. Ini kakak beradik. Akhirnya debat sejadi-jadinya ini debat. Kakak beradik ini kacau. Kakak beradik ini berseteru untuk meminta daripada mengasuh ibunya. Lalu kemudian mereka tidak dapat memecahkan masalahnya. Akhirnya dibawalah ini masalah kepada mahkamah, tempat penjatuhan hukum. Untuk meminta berbakti kepada orang tua, ini dua orang saudara saling menuntut di pengadilan. Yang kita saksikan pada malam hari ini, yang kita saksikan belakangan-belakangan ini, yang kita saksikan beberapa tahun yang lalu terjadi, peristiwanya sama, saling melapor di mahkamah, di tempat hukum. Akan tetapi yang dituntut beda. Yang dituntut adalah hak warisan. Hak warisan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Hati-hati. Ini dua orang berseteru untuk meminta keadilan supaya dia diberikan hak untuk mengasuh ibunya. Kakaknya yang berumur 60 tahun tidak mau memberikan daripada asuhan itu kepada adiknya. Lalu kemudian seorang hakim mengatakan, wahai Hauzan dan adiknya, mana ibu kalian? Bawa dia ke sini, karena sungguh aku sebagai hakim tidak mampu untuk memecahkan masalah ini. Lalu kemudian digotonglah ini ibu datang ke tempat mahkamah. Setelah itu hakim bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibu, sama siapa engkau mau diasuh? Lalu apa kata seorang ibu? Wahai hakim, ketahuilah, Hauzan ini aini. Hauzan ini saya punya mata, dan adiknya ini juga aini, dan adiknya pun saya punya mata. Bagaimana mungkin aku bisa memilih lebih condong ke mata kanan ataupun ke mata kiri? Yakni ibunya betul-betul cinta kepada anaknya. Akhirnya kata Hauzan kepada hakim, wahai hakim, berikanlah solusi. Lalu kemudian hakim ini menanyakan kepada kedua orang anak tersebut, wahai Hauzan, apakah engkau masih mampu untuk membopong ibumu? Kata Hauzan, mampu, akan tetapi kuatku tidak sekuat yang dulu. Umur 60 tahun. Kemudian ditanyakan kepada adiknya, apakah engkau kuat untuk membopong ibumu? Kata adiknya, wallahi aku kuat untuk membopong ibuku kemanapun yang ia mau pergi. Lalu hakim memberikan putusan, yakni seorang ibu tadi
diasuh oleh adiknya Hauzan. Maka ketika mendengar putusan tersebut, ini Hauzan menangis sejadi-jadinya. Mengapa? Ibadallah, kenapa ini Hauzan nangis? Padahal bebannya ditarik sudah. Kan kita zaman sekarang nih, kalau ada orang tua sudah terpaling baring di atas kasur, kita sudah nggak mau pelihara. Kita bilang, cuma nyusahin saya punya hidup. Ntar juga cepat kapan-kapan kau mati. Ini anak-anak yang durhaka. Ini anak yang tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Selama 60 tahun dia baktikan hidupnya kepada ibunya. Ketika hak tersebut diangkat, kemudian diberikan kepada adiknya, ini Hauzan menangis sejadi-jadinya tangisan. Kalau kita biasanya bilang, ya Allah cepet-cepet deh angkat, ya Allah kalau boleh lunasin, ya Allah sudah capek saya ngangkat ke sana kemari. Hati-hati. Ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang ibunya ridha kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang Allah ridha kepadanya akan tetapi orang tuanya murka kepadanya, maka ketahuilah Allah pun akan murka kepadanya. Hati-hati. Dalam hadis yang lain disebutkan wa qadha rabbuka, di dalam hadis yang lain disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima, yakni keridhaan Allah terletak kepada kedua orang tua dan kemurkaannya terletak kepada keduanya. Barang siapa yang orang tuanya ridha di pagi hari, maka satu pintu surganya Allah dibukakan untuknya. Dan barang siapa yang di pagi hari membuat orang tuanya murka, maka pintu surga tadi ditutup, kemudian dibukakan satu pintu neraka. Hati-hati, hati-hati dengan orang tua. Di dalam satu kisah disebutkan juga ada seorang anak yang berumur 41 tahun, dan selama 21 tahun umurnya dia tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Setelah dia menikah, dia lupa dengan orang tuanya. Dia sibuk dengan kerjaannya, dia sibuk dengan dia punya urusan, sibuk nyari uang, sibuk ngidupin keluarganya, sibuk ngurusin anak dan istrinya. Dia lupa dengan ibunya. Akhirnya pada suatu hari istrinya berkata kepadanya, wahai suamiku, apakah engkau tidak ingin untuk keluar pada malam hari ini dengan seorang wanita? Kata suaminya, kau jangan macam-macam, cuma kau saya punya istri. Kata istrinya, wahai suamiku, yang aku maksudkan wanita di sini yakni adalah ibumu. 21 tahun engkau tinggalkan dia setelah engkau bersamaku. Ketika engkau mau berangkat kerja, yang engkau bawa aku. Yang ketika engkau mau pergi makan, yang engkau ajak aku. Akan tetapi ibumu tak pernah kau ajak, ibumu tak pernah kau panggil selama 21 tahun usia pernikahan kita. Sontak suami tersebut kaget. Lalu kemudian suami tersebut menelpon ibunya, wahai ibuku, bersiap-siaplah, malam nanti aku akan menjemputmu untuk pergi makan. Lalu kemudian suami tersebut bersiap-siap. Setelah ia bersiap-siap, dia datang. Ketika dia sampai di komplek daripada rumah ibunya, subhanallah, baru dia mau telepon, bu, saya sudah di depan. Dia lihat ibunya sudah duduk di depan rumah, gembira menunggunya. Ibadallah, ketika ia sampai, kemudian ia naik. Seorang ibu tadi naik di mobilnya. Lalu kemudian ibu itu berkata kepada seorang anaknya tadi,
yang umurnya sudah 41 tahun. Apa seorang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, wallahi, demi Allah, pada malam hari ini engkau mengajakku keluar, tidaklah satu orang di kampung ini yang tidak mengetahui aku akan dijemput olehmu. Begitu gembira ini ibu menyambut anaknya yang 21 tahun lamanya telah hilang. 21 tahun lamanya tak pernah berjumpa dengan ibunya. Senang ini ibu. Saking luar biasanya senangnya, dia ceritakan ke orang-orang tetangga-tetangga kompleknya. Akhirnya sampailah mereka di tempat makan. Ketika ini suami ataupun anak yang berumur 41 tahun ini sampai, lalu kemudian dia turunkan ibunya, lalu dia dudukkan ibunya. Kemudian karena sudah 21 tahun lamanya tak berjumpa, dia berikan itu buku menu kepada ibunya. Akan tetapi ibu ini, hadirin, 21 tahun tak pernah jumpa. Anaknya umur 41 tahun. Lantas berapa usia ibunya? Mata seseorang wanita, seseorang lelaki yang sudah tua akan berkurang nikmat penglihatannya. Anak yang tadi lupa kalau ibunya sudah memiliki mata yang agak rabun, tak bisa lagi membaca. Akhirnya ini anak ambil itu buku menu tersebut, kemudian dia bacakan satu persatu di telinga ibunya, sambil ibunya mendengar dan tersenyum kemudian menintikan air mata. Lalu kemudian ini anak bertanya, wahai ibu, kenapa engkau meneteskan air mata? Wahai anakku, aku teringat dulu waktu engkau kecil, aku selalu mengajarkan, aku selalu membacakan di telingamu pelajaran-pelajaran yang engkau belum pernah tahu. Subhanallah, dahsyatnya pendidikan ibu. Sampai yaumil qiyamah kita masih bisa melihat. Kita tahu namanya manusia, kita tahu namanya hewan, kita tahu namanya tumbuhan berkat pendidikan seorang ibu. Syuf, ini seorang suami yang diingatkan oleh istrinya untuk taat kepada ibunya karena sudah 21 tahun lamanya tak pernah bersua kembali. Ini ibu 21 tahun lamanya cintanya tak berkurang. Ini ibu 21 tahun lamanya cintanya tetap seperti engkau masih kecil dulu, tak pernah berkurang 1% pun untuk mencintai dirimu. Lantas bagaimana mungkin kita ibadallah yang mungkin sudah ada ratusan tahun ataupun puluhan tahun, orang tua kita tak pernah lagi kita jumpai, orang tua kita tak pernah lagi kita tatap wajahnya karena terpisah dengan kematian. Alhamdulillah, kalau orang tuanya masih hidup, pergi temui mereka, duduk di bangkuannya, berbaringlah di pahanya, dan mintalah untuk dielus-elus seperti kita masih kecil dulu. Orang yang orang tuanya sudah tak ada, maka dunia ini akan hampa dirasa olehnya. Berapapun uangmu, berapapun pengaruhmu, setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah nggak ada orang tua, apalagi yang mau dirasa? Biasanya kita pulang cerita, Pak, Bu, tadi saya begini, tadi saya begini di kantor, tadi saya dapat jabatan ini di kantor. Setelah mereka nggak ada, siapa lagi tempat ceritamu? Maka dunia ini akan hampa ibadallah. Maka dunia ini akan tak bergairah lagi. Sebanyak apapun uangmu, kalau orang tua masih hidup saat ini, pergi jumpai mereka, salaman kepadanya. Ketika engkau salaman, cium tangan orang tuamu. Ketika engkau cium tangan orang tuamu, hirup bau orang tuamu.
Kenapa? Supaya kita tahu ini loh dasarnya kita, ini loh aslinya kita, dari sini loh sumbernya kita. Lalu mintalah dielus-elus seperti dulu kita masih kecil. Orang tuamu tak butuh dengan hartamu, orang tuamu tak butuh dengan pangkatmu, orang tuamu tak butuh dengan jabatanmu. Yang dia butuhkan adalah bertemu denganmu, yang dia butuhkan adalah berjumpa denganmu, yang dia butuhkan adalah mencium jidatmu, mengelus rambutmu, sambil dia mengatakan, hei, ini anaknya ayah, ini anaknya ibu. Dulu engkau nak masih kecil, aku gendong engkau, aku timang-timang engkau, tubuhmu memanjang engkau, aku gak kuat untuk menggendongmu. Aku letakkan engkau di punggungku. Tubuhmu makin memanjang nak, tak mampu ayah untuk menggendong, tak mampu ibu untuk menggendong. Aku gandeng engkau nak. Tubuhmu makin tinggi, tak sampai lagi aku untuk menggandengmu. Lalu aku rangkul engkau nak. Tubuhmu makin tinggi melebihi ayahmu, melebihi ibumu, tak sanggup lagi kami untuk merangkulnya. Maka engkau merangkul kami, wahai anakku. Ketika engkau merangkul aku, lama-lama usiaku menua, tubuhku membongkok. Kemudian engkau gandeng tanganku untuk berjalan denganmu. Lama-lama aku sudah tidak bisa berjalan, engkau gendong aku, wahai anakku. Tidak jarang terjadi di tengah-tengah kita seorang anak yang lupa dengan jasa orang tuanya, yang lupa dengan kecintaan orang tuanya. Dia lebih memilih kecintaan wanita, dia lebih memilih kecintaan istri, dia lebih memilih kecintaan anak daripada kecintaan orang tuanya. Hati-hati, yang masih hidup manfaatkan, berarti engkau masih memiliki surga. Yang sudah tidak ada, caranya gampang, angkat tangan, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna sighara, warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ayahku. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kami. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Maka dengan doa ini disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya ada seorang mayit yang sedang dicambuk-cambuk sama malaikat. Ketika itu malaikat tersebut berhenti mencambuk. Lalu sang mayit bertanya, lima takifu min darbik? Wahai malaikat, mengapa engkau merhentikan cambukanmu? Apa kata malaikat? Bagaimana mungkin aku mencambukmu sekarang, sedangkan anakmu sedang memohonkan ampun untukmu? Doa kita, istighfar kita, memohon ampunan kita kepada Allah untuk orang tua kita menyebabkan azab kubur mereka diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, kita yang kumpul di tempat ini, insya Allah tercantum di dalam orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya di akhir daripada ucapan saya ini untuk menyampaikan ada satu wasiat, yakni dari saya punya guru. Beliau berpesan, ketika engkau berada ataupun berceramah di depan takziah, di depan jamaah takziah, maka sampaikan ini pesan. Ini pesan yakni adalah ayat, bukan dari mana-mana.
Di dalam Al-Quran surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini wabil khusus untuk perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, yakni dalam kata cerai. Wal mutallaqat, orang ataupun perempuan suami istri yang ditinggal cerai oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihin, harus betul-betul menjaga dirinya dari pinangan ataupun dari apapun itu yang berhubungan dengan lawan jenis, wabil khusus yang bukan daripada mahramnya. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 bulan. Di dalam riwayat 3 kali suci, yakni mohon maaf, haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Ya, 3 kali. Ini untuk orang yang ditinggal firak ataupun cerai oleh suaminya. Dan yang berikutnya adalah untuk orang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, yakni orang ataupun perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia diwajibkan untuk berdiam di dalam rumahnya selama berapa hari? 4 bulan 10 hari, atau yang biasa kita sebut dengan iddah. Ini masa iddah, yakni masa untuk menjaga daripada rahim perempuan, untuk tidak dicampuri oleh lelaki setelah daripada suaminya. Ketika dia wafat, maka kita diperintahkan untuk berdiam selama 4 bulan 10 hari, khusus untuk wanita. Ya, masa iddah nggak ada buat laki-laki. Masa iddah khusus buat wanita. Ketika ditinggal wafat oleh suaminya, dia diwajibkan untuk berdiam diri 4 bulan 10 hari. Kenapa? Untuk memastikan daripada kandungannya bersih daripada janin. Sedangkan orang yang ditinggal cerai oleh suaminya diwajibkan untuknya berdiam diri selama 3 bulan, atau yang saya sebutkan tadi selama 3 kali suci. Jadi haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Ya, habis haid suci 3. Setelah 3 kali suci, maka dia boleh untuk dipinang oleh lelaki lain. Ini untuk wanita yang ditinggal cerai. Tapi wanita yang ditinggal wafat, dia harus memenuhi syarat arba'ata ashhurin wa ashra. Dan dia diperintahkan untuk berdiam diri 4 bulan 10 hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil pelajarannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan lagi di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.